Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Ignatius Panji Surya Putra dengan NIM akhir 058. Perkenalkan, nama saya Angelo Owada Togovio dengan NIM akhir 053. Oke, pada kesempatan video kali ini kelompok kami membuat sebuah desain aplikasi, yaitu aplikasi untuk manajemen eh, manajemen keuangan pribadi untuk mahasiswa. Jadi aplikasi di sini itu untuk mengatur eh, keuangan mahasiswa, lalu juga ada menampilkan dashboard dari keuangan mahasiswa tersebut. Nah, pada screen kali ini, jadi ketika aplikasi pertama kali dibuka, maka terdapat eh, selamat datang. Lalu ada juga logo aplikasi. Nah, untuk aplikasinya sendiri namanya Dompetku. Lalu ada tagline kelola uangmu dengan lebih bijak. Nah, di sini terdapat dua button, yaitu mulai sama login. Jadi ketika eh, si user baru pertama kali eh, apa, mendaftar aplikasi, maka dia klik mulai. Namun jika si user sudah pernah masuk aplikasi, maka klik login. Nah, di sini eh, merupakan screen daftar akun. Jadi user user yang baru di sini disuruh untuk mendaftarkan akun. Jadi di sini mengisi seperti eh, data nama, nomor HP, email, lalu juga memasukkan password. Nah, di situ juga ada eh, checklist untuk syarat dan ketentuan dan juga kebijakan privacy. Lalu misalnya untuk memudahkan user, di situ juga ada bisa mendaftar lewat akun Google. Lalu jika sudah datanya terisi atau terpenuhi, maka bisa klik daftar sekarang. Nah, jika tadi si user sudah daftar, selanjutnya user diarahkan menuju ke screen login. Nah, screen login di sini user memasukkan emailnya, lalu juga memasukkan password yang telah dibuat. Nah, di sini misalnya user belum daftar, misalnya di situ ada link menuju ke daftar sekarang. Nah, itu akan menuju ke screen daftar. Juga user bisa masuk dengan menggunakan akun Google. Nah, jika sudah memasukkan email dan password, maka user bisa masuk sekarang. Nah, jadi di sini itu eh, inti dari aplikasinya di berandanya terutama. Jadi di beranda di sini itu menampilkan yang pertama namanya, lalu foto profil, tanggal atau bulan. Nah, di situ ada sisa saldo sebanyak 350.000. Jadi eh, sisa saldo ini ketika dimasukkan eh, pas di screen pola budget. Jadi di situ eh, ada keterangan terpakai 250.000 per 800. Artinya pada pola budget tadi si user ini memasukkan uang sejumlah 800.000, lalu sisa satunya 350.000, jadi yang jumlah yang sudah terpakai 250.000. Lalu di sini juga ada eh, pengeluaran per kategori. Jadi pengeluaran per kategori ini misalnya ada ada makanan, minuman, keperluan kuliah, pulsa, dan internet. Lalu di situ juga ada seperti bar chart atau bar persenan itu untuk melihat seberapa persen pengeluaran untuk kategori ini. Lalu juga ada pengeluaran hari ini. Nah, di sini pengeluaran hari ini misalnya ada eh, mie ayam, dan laporan pulsa. Nah, di situ juga ada tombol apa fungsi button edit sama boost. Jadi fungsi button edit ini untuk mengedit misalnya mengedit pengeluarannya apa misalnya kategorinya salah dimasukkan atau harga salah dimasukkan. Lalu juga ada button untuk hapus ketika misalnya user ini nggak jadi mengeluarkan pengeluaran hari ini.
Selanjutnya ini adalah halaman kelola budget. Yang pertama itu masukkan jumlah uang dan ada periode. Periode ini adalah waktu, nah, seperti tanggal juga. Kemudian atur batas kategori. Ketika klik tambah kategori, maka seperti ada yang telah terpampang di sini, makan dan minum, keperluan kuliah, pulsa dan internet. Nah, setiap apa yang telah kita masukkan bisa kita edit dan juga bisa dihapus. Kemudian, apa yang telah kita masukkan jumlah uang dan masanya atau periode, kemudian kita klik simpan. Nah, pada halaman tambah transaksi, ini ada dua pengeluaran dan pemasukan. Pada pengeluaran, ini kita mengisi nama transaksinya, jumlah nominal, kemudian memilih kategori, dan ada catatan. Ini opsional. Ketika klik batal, maka kita akan membatalkannya. Dan ini tidak menjadi untuk mengisi nama, jumlah nominal, kategori, dan catatan. Ketika klik simpan, data tersebut akan tersimpan. Selanjutnya, ada halaman analisis pengeluaran. Pada halaman ini ada beberapa top kategori, yakni makan dan minum, keperluan kuliah, pulsa, dan internet. Contohnya ketika kita mengklik analisis kita dalam mingguan, maka akan ada muncul pada hari Senin sampai pada hari Minggu. Itu ada bar chart, yakni yang paling tinggi itu yang bar chart yang warna biru. Ya, ini contohnya pada hari Minggu. Dalam top kategori berarti dalam minggu ini paling banyak pengeluaran seperti di top kategori itu ya ini makan dan minum paling banyak. Ini dari angka dari bar seperti persenan di eh, top kategori yakni makan dan minum itu yang berwarna biru karena jumlahnya kalau kita lihat itu lebih banyak dalam mingguan minggu ini. Ketika kita mengklik bulan klik bulan berarti pengeluaran dalam bulannya ini dari bulan Januari sampai bulan Desember. Seperti halnya juga dalam tahun. Selanjutnya, halaman profil. Halaman profil ini kita bisa mengedit profil kita. Yang pertama itu kita bisa memasukkan foto atau gambar apapun yang ingin kita inginkan untuk jadikan profil. Kemudian ada nama lengkap, nomor telepon, atau nomor HP, email, serta password. Jika kita sudah mengedit semuanya, maka kita bisa untuk keluar dengan mengklik logout. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang desain aplikasi manajemen keuangan pribadi untuk mahasiswa yang menampilkan dashboard tadi. Nah, jika ada kesalahan atau kurang kata dari kami mohon maaf. Lalu jika ada saran dan kritikan, boleh disampaikan lewat komentar. Sampai di sini kami akhiri. Terima kasih.